Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membawakan presentasi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi. Baik, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Randy Samuel, yang kedua ada saya sendiri, Aditya Yusuf, yang ketiga ada Fahri Afif Valencia. Baik, mari kita mulai presentasinya. Pengertian tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu deimos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat. Hak dan kewajiban warga negara dalam proses demokrasi. Hak yang pertama, WNI boleh mengikuti polemik yang telah terjadi menurut norma demokrasi. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengajukan diri sebagai pejabat negara, bahkan presiden sekalipun. Yang ketiga, setiap warga negara Indonesia berhak untuk menyampaikan pendapat mereka di muka umum. Kewajiban yang pertama, setiap warga negara Indonesia dapat ikut berpartisipasi dalam norma demokrasi. Yang kedua, setiap warga negara Indonesia ikut melihat dan mengawasi politik Indonesia yang dinamis. Ciri dan asas proses demokrasi di dalam negara. Ciri-ciri demokrasi adanya kekuasaan lembaga yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Adanya pemilihan umum yang bersifat bebas dan rahasia. Adanya lembaga kedaulatan rakyat yang mewakili keluh kesah masyarakat. Asas-asas demokrasi. Pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintah, misalkan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pengakuan hak hakikat warga negara sebagai manusia, misalkan pengakuan dan jaminan dari pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahri Afif Valencia. Baik, terima kasih Aditya Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak warga negara dalam proses demokrasi. Pasal 27 ayat 1, hak persamaan tentang kedudukan di depan hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak. Pasal 28D ayat 3, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan pemerintahan. Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, kewajiban warga negara dalam demokrasi. Pasal 27 ayat 1, wajib menaati hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 3, wajib ikut serta dalam bela negara. Pasal 28J ayat 1, yaitu wajib menghormati hak orang lain. Pasal 28J ayat 2, yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sistem hukum. Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini. Antara lain sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum common law, sistem hukum Anglo-Saxon, dan sistem hukum adat, begitu juga sistem hukum agama. Sistem hukum Eropa kontinental, suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum yang dihimpun secara sistematis dan akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem hukum Anglo-Saxon, suatu sistem hukum yang didasarkan pada keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan selanjutnya. Penerapannya lebih mudah, terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang, karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Selanjutnya, sistem hukum adat atau kebiasaan. Seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah, misalnya di perkampungan, pedesaan terpencil yang masih mengikuti hukum adat. Selanjutnya, sistem hukum agama. Sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Selanjutnya akan dibacakan oleh Randy Samuel.
Baik, terima kasih Variafi Valencia atas penjelasannya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut, dimulai dari fungsi-fungsi negara. Fungsi negara yaitu mensejahterakan negara yang sukses dan maju dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Lalu yang kedua yaitu melaksanakan ketertiban untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan didukung penuh oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu keamanan negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Yang keempat yaitu menegakkan keadilan negara dengan membentuk lembaga peradilan. Lalu kita beralih kepada sifat-sifat negara. Sifat-sifat negara ini bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sifat memaksa. Sifat memaksa ini artinya adalah negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat. Lalu yang kedua yaitu sifat monopoli. Sifat monopoli ini artinya negara mempunyai hak kuasa tunggal dan menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Lalu yang ketiga adanya sifat mencakup semua atau bisa dikategorikan sebagai mencakup secara keseluruhan. Artinya, semua peraturan perundangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, bahkan pejabat sekalipun. Lalu kita beralih kepada bentuk negara. Bentuk negara dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana kekuasaan seluruh pemerintahan dalam negara itu berada pada pusat yang terbagi atas 2 sistem, yaitu sistem sentralisasi. Dalam sistem ini, negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat. Lalu, selain itu ada sistem desentralisasi. Di dalam negara ini, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Lalu, setelah dari negara kesatuan, terdapat negara serikat. Negara serikat ini adalah negara yang terjadi dari penggabungan beberapa negara yang berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan ke dalam suatu ikatan kerjasama yang efektif untuk melaksanakan urusan secara bersama. Lalu kita beralih kepada unsur-unsur dan tujuan-tujuan negara. Yang pertama, unsur-unsur negara. Tentu saja di dalam sebuah negara terdapat sebuah wilayah dan di dalamnya terdapat rakyat atau bisa disebut dengan masyarakat di dalamnya. Dan tentu saja di dalam sebuah negara harus memiliki pemerintahannya sendiri. Lalu di dalam sebuah negara yang dapat disebut sebuah negara, mereka harus diakui oleh negara-negara lain. Lalu adanya kedaulatan yang sah. Selanjutnya untuk tujuan-tujuan negara, perluasan kekuasaan semata, perluasan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain, penyelenggaraan ketertiban umum, dan penyelenggaraan kesejahteraan umum. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan jika penjelasan kami kurang dimengerti, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih.